Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok di kelas 11 MIPA 4, di mana di sini kami ditugaskan oleh Pak Agus, guru sejarah kita sendiri, untuk membuat sebuah vlog berisi wawancara tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya, nama saya Gusti Uragadana Putra, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Niko Cayani, nomor absen 36. Dan perkenalkan, nama saya Niko Madina Juniari, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Ade Bagus Gede Sadaya Gadita, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Aprianti, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Nimade Mahayani, nomor absen 34. Jadi kami akan melakukan survei dan wawancara ke salah satu tempat bersejarah yang unik dalam penjajahan Jepang di Bali. Kalian pasti penasaran kan tempatnya di mana? Ikuti terus video dari kami. Dadah! Halo teman-teman semua. Jadi kita sudah sampai nih di tempat yang kita maksud, yaitu Goa Jepang. Menurut sumber yang kita cari, tempat ini merupakan tempat perkumpulan serta perlindungan tentara Jepang melawan sekutu saat Perang Dunia yang Kedua. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Goa Jepang, kita mau menjelaskan beberapa hal mengenai penjajahan Jepang. Seperti yang kita ketahui, Jepang menyerang Indonesia pada tahun 1942. Nah, yang jadi pertanyaannya kita sekarang adalah, apakah Jepang juga menjajah Bali? Tentu jawabannya ya. Setelah melakukan beberapa pertempuran, Jepang mendarat di salah satu pantai Bali, yaitu Pantai Sanur. Tepatnya pada tanggal 18 Februari 1942. Dari Sanurlah Jepang mulai menguasai kota Denpasar dan terus menyebar sampai menguasai beberapa daerah di Bali seperti Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan lain-lain. Dari pernyataan tersebut muncullah ide kami yang ingin melakukan survei tempat ini serta mewawancarai beberapa orang yang tinggal di tempat ini. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan tempat ini? Apa saja sih yang ada di tempat ini dan letaknya di mana dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita berkeliling di tempat ini. Let's go! Nah, itu tadi tampilan atau suasana dari Goa Jepang ini. Jadi, Goa Jepang ini terletak di pinggir jalan utama penghubung Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung. Tepatnya berada di Desa Koripan, Kecamatan Banjarangkang, Kabupaten Klungkung. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, tempat ini merupakan tempat perkumpulan untuk mengatur strategi serta dijadikannya perlindungan untuk melindungi tentara Jepang dalam melakukan perlawanan dengan sekutu serta Perang Dunia Kedua. Karena tempat ini dijadikan pelindungan, maka tempat ini terdapat banyak lorong atau goa. Dilihat dari jalurnya ada 16 lorong di tempat ini dan kedalaman 14 meter. Yang mana 2 lorong diantaranya berdiri sendiri serta 14 lorong lainnya saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, perlu kalian ketahui juga teman-teman, jadi di goa ini dibangun oleh masyarakat sekitar pada waktu itu dengan sistem romusa atau sistem paksa Jepang. Nah, menurut cerita yang kita dengar, selain sebagai tempat perlindungan, jadi goa ini dijadikan saksi tragedi yang sangat menyedihkan yang diberikan tentara Jepang kepada masyarakat sekitar. Di mana konon katanya tentara Jepang akan merampas hasil panen masyarakat sekitar dengan taktiknya yang begitu licik. Yakni warga diminta menitipkan hasil panen mereka di dalam goa. Namun setelah warga menitipkan di dalam goa,
tentara Jepang malah merampas hasil panen mereka dengan paksaan yang begitu keji. Nah, selain tempat ini bersih, pemandangannya indah, jadi di sisi lain Goa Jepang ini juga terdapat gajah besar yang di atas punggungnya itu ada rusa kecil. Nah, jadi tidak heran banyak turis-turis atau mancanegara yang berdatangan ke tempat ini untuk berkunjung ke tempat ini. Nah, di kawasan lain juga terdapat pelinggih yang bertujuan untuk persembahyangan. Jadi ini menandakan bahwa tempat ini memiliki aura mistis dan spiritual yang begitu kental. Nah, setelah kita banyak berbincang tentang Goa Jepang, untuk membuktikan dan meyakinkan teman-teman untuk apa yang kita bicarakan tadi, kami akan melakukan wawancara ke salah satu penduduk di sini yang kiranya tahu dan mengenal asal-usul tentang Goa Jepang ini lebih detail. Untuk itu, let's go! Oke, sekarang kita sudah bersama Pak Made, di mana Pak Made ini adalah salah satu penduduk di sekitar sini yang sekiranya tahu tentang sejarah atau asal-usul di Goa Jepang ini. Sebelumnya makasih Pak Made sudah menjadi wawancara pada hari ini. Nah, tanpa menunggu lagi, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pak Made bisa perkenalkan diri Pak Made terlebih dahulu dan berapa lama sih Pak Made sudah tinggal di kawasan ini? Yang kita penduduk asli di sini, penduduk Banyarangka. Yeah. Dari lahir dia berada di sini. Oh, udah dari lahir. Ya. Nama lengkapnya Bapak? Made Marjaya. Sekarang Bapak umur? 58. 58. Oke. Jadi untuk pertanyaan kedua, nah kan kita tahu Goa Jepang ini peninggalan atau ada hubungannya dengan penjajahan Jepang. Bapak bisa jelaskan nggak kenapa Goa Jepang ini dibentuk seperti itu? Ini kan untuk satu dari segi pertahanan, kedua dari segi persediaan senjata. Kan semuanya itu ada hubungannya dari segi makanan, persediaan makanan, senjata. Pertahanan juga kalau nanti ada meriam ya dulu kan meriam ya dipakai kan. Ini tempat pertahan. Oh, oke. Berarti Goa Jepang ini tempat untuk perlindungan juga, pertahanan juga, sebagai penyimpanan logistik juga, senjata, tempat senjata juga, semuanya dikirim. Dari Jepang kan Pak? Iya, zaman dari Jepang, perkiraannya yang diketahui. Oke. Kalau boleh tahu Pak, berapa sih jumlah lorong di goa ini? Niki ada juru sapurnya Niki, berapa jumlahnya yang tidak pernah hitung Niki. Oh, tidak pernah yang hitung. Karena yang jarang juga Niki, tapi yang sering lalu lalang. Penduduk yang asli Niki, tapi yang juru sapuhnya yang paling tahu berapa lubangnya. Dulu tersembunyi Niki. Setelah dibersihkan berapa sekarang yang sudah kelihatan. Dulu kan tertimbun tanah. Nih, dulu paling malah berapa 3 yang kelihatan. Sekarang banyak nih yang tidak pernah ngitung lagi. Ada aja tukang anunya nih. Lebih singkatnya, lebih jelasnya tindakan anunya lagi ke dinas pariwisata pasti punya berapa datanya, berapa dalamnya, lebar gua nih ke berapa pasti punya detail. Dia tidak pernah masuk juga. Tapi kan masih kecil Riki, masih kadang-kadang bermain, kadang-kadang ngangon sapi gitu. Tertimbun tanah dulu Riki, kecil-kecil anunya lubangnya. Ada yang seperti lubang kayak sangkar ayam nih, ada yang setelah dibersihkan aslinya bisa begini-begini sekarang. Besar-besar. Berarti kebersihan di sini sangat dijaga ya Pak? Baru sekarang, baru setelah adanya dijadikan destinasi wisata. Kalau dulu itu kan terbengkalai nih setelah zaman-zamannya. Zaman ya sekitar tahun 70-an masih kotor nih, masih jembatan gantung dikit dulu ada. Niki kan jembatan niki dulu. Kan jembatan baru, niki jembatan besi dulu. Dan baru dibersihkan. Dan memang sudah dijajah kita. Sudah dijajah kita. Iya, di logistik itu kan dalam rangka nanti ada penyerangan dari setelah Jepang jatuhnya kan apa yang mengalahkan dia
terakhir dikalahkan oleh sekutunya Amerika itu apa namanya? Fungsinya semua menikah. Setelah sudah dijajah apalagi. Kan Bapak tadi bilang destinasi wisata, berarti Riki bayar tiket atau nggak masuknya Pak? Nah itu sudah detailnya, apa dibayar tiket kita tidak tahu. Yang dialihkan tidak ada. Paling-paling dokumentasi aja nih. Cuma tanahnya ini menjadi tanah milik negara. Oh, Lingkungannya apa yang masuk kenakan tiket dia tidak tahu dia. Lebih detailnya ke dinas pariwisata ditanyakan. Pada inputnya dikit. Tapi boleh. Untuk masuk ke gua ini diperbolehkan biasanya atau gimana Pak? Boleh. Oh, Tapi dia tidak bisa ngantar, nanti juru sapunya yang ngantar. Banyak yang turis-turis banyak di sini. Kadang-kadang dibayar, kadang-kadang ada dulu yang dengar yang dari Belanda katanya turis supranatural. Apa namanya? Untuk ajian itu ya. Meditasi dia diantar sama dikasih berapa itu tak tahu dia urusannya orang. Ada pertanyaan guys? Berarti di tempat Niki tuh banyak yang kayak melakukan persembahan nih kan ya Pak? Sementara Nggak ada. ada persembahan ada. Tapi kalau untuk meditasi ada. Ada orang masuk sana masuk. Ada yang dia lihat ya. Meditasinya dalam bentuk apa dia tidak tahu. Orang di dalam soalnya. Urusan pribadi. Nabi Malay. Ada pertanyaan lagi dari kalian? Dah. Itu aja sih Pak. Kita tanya-tanya masalah gua ini. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa tempat ini atau Gua Gajah ini merupakan tempat perlindungan bagi tentara Jepang dalam melawan sekutu seperti itu. Jadi terima kasih Bapak atas wawancaranya. Nah, itu yang kurang lebihnya yang saya tahu. Tapi lebih detailnya barangkali ada dokumen-dokumen di Dinas Pariwisata Kelungkung itu lebih detail. Tahunnya entah berapa, dia kan sepindah saja. Nah, tidak spesifik dia tahu pendiriannya berapa, tenaganya di mana, siapa yang membuat pemerintahan Jepang pada waktu itu, siapa yang memegang Raja Kelungkung, siapa, kayaknya tidak tahu. Udah. Iya Pak, semua Pak. semua atas waktunya. Yuk. Oke, itu tadi wawancara dari salah satu narasumber yang kita jumpai di daerah Gua Jepang. Semoga ilmu yang bagus bisa kalian simak dengan baik. Dan terima kasih, sampai jumpa. Dadah.